Memang kemajemukan, keragaman, apalagi sebagaimana yang dialami oleh Indonesia memiliki keragaman atau kemajemukan khas, khas dan unik. Karena kemajemukan itu berada ya, dalam latar kepulauan, archipelago. Artinya apa? Suku-suku bangsa di Indonesia mendiami pulau-pulau. Bahkan dalam satu pulau kecil terdapat lebih dari satu atau dua suku. Belum lagi di tempat-tempat tertentu seperti di Papua, Maluku sana, itu terdapat puluhan suku bangsa. Dan kesukuan Indonesia tidak sekedar berbeda bahasa, apalagi berbeda dialek, tapi kesukuan di Indonesia ini mengkristalkan suatu bentuk mikronasionalisme. Artinya apa? Pada dirinya sendiri, suku-suku bangsa, maka disebut suku-suku bangsa, memiliki otonomi budaya, ciri khas identitas budaya tertentu. Nah, karena waktu, unifying force, kekuatan pemersatu. Karena suku Jawa beragama Islam, suku Minang beragama Islam, suku Aceh beragama Islam, maka ya, sentimen antar suku dapat dieliminasi, bahkan dikompensasi oleh Islam atas dasar persaudaraan keislaman. Maka sentimen kesukuan ya, tidak terlalu menonjol. Agama, khususnya Islam, telah berfungsi sebagai unifying force, kekuatan pemersatu. Nah, memang kemajemukan bisa berkecenderungan ganda, bisa mendorong perpecahan, dan juga bisa mendorong persatuan. Tergantung kepada bangsa itu sendiri. Kemajemukan bisa menjadi kekuatan yang kemudian mempersatukan kita semua. Tapi kemajemukan bisa pula merupakan kelemahan yang kemudian membawa kepada perpecahan gitu. Nah, keindonesiaan sebagaimana saya sebutkan di awal tadi itu ya terbentuk, bahkan istilah Indonesia pun ya, ditemukan di tengah jalan dari orang luar, dan pengalaman panjang dijajah oleh bangsa lain, Belanda dan kemudian Jepang itu alhamdulillah mempersatukan kita. Oleh karena itu wawasan kebangsaan Indonesia lebih karena adanya rasa senasib sepenanggungan sebagai suku-suku bangsa yang terjajah. Dan oleh karena itulah ya, nasionalisme ini sesungguhnya rapuh. Harus ada semen pelekat terus kita upayakan. Namun ya, politik sering dan telah ya, mengganggu ya, kebersamaan itu. Sebab politik ya, terutama dengan adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda, sering kemudian ya, menampilkan egoisme, keakuan dari kelompok-kelompok yang ada. Sehingga yang terjadi adalah ketegangan bahkan konflik. Apalagi jika politik ya, tidak disertai dengan kebijaksanaan sebagaimana yang diisyaratkan oleh sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? Indonesia ini meniscayakan adanya kepemimpinan hikmah. Apa itu kepemimpinan hikmah? Dari bahasa Arab, yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, penuh dengan wisdom, full of wisdom. Berarti seorang pemimpin, siapapun mereka, pada tingkat apapun mereka berada, harus berada di atas dan untuk semua golongan, mempersatukan. Harus menjadi solidarity maker, pencipta solidaritas. Nah, sementara sering terjadi karena struktur politik kita yang sebenarnya rusak,
yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila, pengalaman dan pengamalan demokrasi yang sangat liberal, apalagi lewat pemilihan langsung, one person one vote, sehingga ada giumnya adalah adanya political equality and political liberty, persamaan hak politik dan kebebasan politik. Inilah yang kemudian membuat politik tidak menjadi faktor pemersatu, bahkan cenderung menjadi faktor pemecah belah. Politik identitas ya, sebenarnya sangat melekat dengan diri manusia, karena setiap manusia punya identitas, baik atas dasar keagamaan, kesukuan, ataupun identitas lain. Hanya absah adanya. Dan hampir dapat dikatakan tidak ada satu kelompok pun yang tidak beridentitas. Dan oleh karena